Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pertemuan hari Jumat yang insya Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semua, kita melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pekan yang lalu kita sedikit mempelajari tentang sahabat yang pertama, yaitu dia dari Khalifatul Rasyidin, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sekilas diulang kembali tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu beliau diberi gelar Asy-Syiddiq oleh Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Abu Bakar Asy-Syiddiq diberi gelar Asy-Syiddiq? Karena Abu Bakar orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, sehingga diberi gelar Asy-Syiddiq yang membenarkan. Dan juga Abu Bakar Asy-Syiddiq ini itu juga merupakan mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ya, khalifah kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini riwayatnya bisa dilihat oleh kalian. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha, ya, tahun gajah. Ya, Raja Abraha yang mungkin kalian pernah mendengar kisah penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha, yaitu yang menggunakan pasukan gajah. Sehingga pada tahun itu karena memang belum ditetapkannya penanggalan, maka disebut tahun gajah atau tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar bin Khattab ini dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha, di mana Raja Abraha dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengirimkan segerombolan burung yang membawa batu-batu dari neraka. Itu ya, sekilas tentang riwayat hidup Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga termasuk orang yang gagah berani, tegas dan cerdas. Nah, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini salah satu pemuka Quraisy yang sangat membenci Islam dan bahkan ditakuti oleh para kaum muslimin atau orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Karena memang Umar bin Khattab ini ketika sebelum memeluk agama Islam ini terkenal dengan kesadisannya. Ya, kesadisannya dan sangat membenci Islam, bahkan sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak segan-segan bahkan Umar bin Khattab ini ketika mendengar atau orang yang memeluk Islam itu disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya, itu ya. Nah, untuk kepribadiannya, Umar bin Khattab ini adalah yang teguh pendirian dan pemberani. Ya, pemberani karena di awal sebelum masuk Islam pun beliau sangat ditakuti, ya, baik oleh kaum Quraisy ataupun kaum muslimin saat itu. Tetapi ketika Umar bin Khattab sudah masuk memeluk agama Islam, keberaniannya itu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, mengenalkan agama Islam pada zamannya. Nah, beliaulah Umar bin Khattab pertama kali yang mengajak umat Islam untuk berjamaah sholat di Ka'bah. Karena sebelum itu umat Islam ketika Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam tidak ada yang berani untuk sholat di Ka'bah. Tapi setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, maka beliaulah yang pertama kali yang mengajak umat Islam untuk berjamaah sholat di Ka'bah. Ya, kehidupannya sangat sederhana karena dia hidup, walaupun ya Umar bin Khattab ini serba ada kehidupannya, ekonominya dan sebagainya.
tapi ia mempunyai sifat yang sangat sederhana. Ya. Di wajahnya ada 2 garis hitam dikarenakan beliau sering menangis karena tutur, ya takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab itu ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang azab, beliau itu selalu saja menangis sehingga ada bekas di wajahnya, yaitu bekas hitam, ya, 2 garis hitam, karena seringnya menangis Umar bin Khattab ketika membaca ayat-ayat yang berisi tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Di bagian selanjutnya, di zaman Umar bin Khattab ini pula ditetapkannya awal tahun Hijriah, ya, ditentukan ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah ini ya, sebelum penentuan awal tahun Hijriah itu tidak ada penanggalan. Seperti tadi pernah dijelaskan, ketika tahun kelahiran Rasulullah bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya, maka tahun itu disebut tahun gajah. Tapi setelah ada penentuan awal tahun Hijriah, maka disitulah mulai penanggalan Islam, ya. Nah, tinggal dibaca. Nah, ini lembaga-lembaga yang didirikan ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Dibaca ya oleh kalian. Ya, itu ya anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Dimohon dicatat, ya, dimohon dicatat bagian demi bagian dari bagian A sampai dengan bagian D, ya. Insya Allah di pertemuan tatap muka akan lebih dijelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.